Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Kita masih membahas soal spiritual journey Bantan Papua, menyatukan akar budaya dan juga adat bangsa. Saya masih ditemani oleh Abah Noci dan juga Kang Algar ya, yang sudah terhubung di non jauh di sana di rumahnya masing-masing. Oke, mungkin boleh dijelaskan Kang atau Abah Noci ya. Ini katanya ada beberapa benda yang dibekali ini dalam perjalanan Kang Noci bersama dengan Kang Algar. Di antaranya ada air, kemudian tanah, kayu, batu, kemenyan, dan juga panglai. Ini ada maknanya tersendiri atau seperti apa, Bah? Ya, betul, Neng. Jadi itu tadi yang saya sebut sebagai hubungan spiritual antara satu kelompok masyarakat adat dengan yang lainnya ya, di belahan manapun di dunia ini. Itu tidak akan lepas dari soal-soal atau hal-hal yang berhubungan dengan air, dengan tanah, dengan kayu. Nah, itu kan sebagai simbol bahwa masyarakat adat mempunyai keterikatan dan keterhubungan yang kuat dengan tanahnya, dengan wilayah adatnya, lalu kemudian dengan airnya sebagai sumber kehidupan, lalu kemudian dengan hutannya yang disimbolkan oleh kayu. Nah, itulah hal-hal, barang-barang itulah yang nanti secara simbolis akan kami bawa dari Kesatuan Tumsang untuk kami persatukan nanti di Papua dengan barang yang sama dengan tanah kayu yang dibawa juga oleh kelompok masyarakat adat lain. Jadi itu adalah simbol dari keterikatan atau konektivitas keterhubungan antara satu masyarakat adat dengan masyarakat adat lain. Nah, soal menyan dan panglai itu memang secara tradisi ketika kami melakukan ritual di kelompok masyarakat adat di Bintang, lalu kemudian meminta izin dari Abah, dari ketua adat. Nah, biasanya diberikan bekal itu gitu ya, menyan dan panglai. Dan nanti sesampainya di Papua sana di tempat kongres, kita juga akan mudah-mudahan akan disambut ya, oleh ketua adat di sana untuk melakukan ritual juga nanti di sana. Begitu sesampainya di sana bersama dengan para ketua adat di Sentani di Jayapura gitu. Nah, simbol-simbol tadi itu penting untuk dibawa oleh semua kelompok masyarakat adat karena itu pemersatu spiritual antara kelompok masyarakat adat dengan yang lain. Kira-kira begitu maknanya. Baik, karena memang kehidupan tidak terlepas dari tadi tiga hal ya, air, tanah, kayu ya. Baik. Nah, Kang Algar nih, saya mau ke Kang Algar. Kang Algar sendiri ini berarti juga selain perjalanan pengalaman yang luar biasa untuk acaranya sendiri KMAN ya. Ini pertama kali juga ya Kang Algar ikut serta. Betul, saya pribadi ini pertama kali buat saya untuk mengikuti kongres ini. Mungkin ada sesuatu yang juga ingin didapatkan dari pribadi Kang Algar sendiri atau seperti apa? Ya, salah satunya perjalanan ini akan menjadi cerita ya, menjadi cerita di hidup saya, di perjalanan hidup saya. Kemudian ini adalah suatu pembelajaran dan juga bekal di masa yang akan datang. Menurut saya gitu. Nanti yang akan diceritakan pada anak cucu juga ya Kang Algar ya. Betul. Ya. Betul. Oke. Abah Noci, mungkin ada juga pesan lain yang disampaikan oleh tetua adat. Kalau tadi di video di segmen 1 ada tentang RUU ya, Abah? Ya, betul. Seperti apa? Jadi begini, keberangkatan kami ke tempat kongres itu kan yang paling utama itu adalah membawa pesan-pesan perdamaian gitu ya untuk seluruh masyarakat adat di Nusantara, khususnya masyarakat adat di Papua. Semoga perdamaian selalu terjaga dan menghubungkan satu masyarakat adat dengan masyarakat. Lalu kemudian ada pesan-pesan lain yang disampaikan soal RUU masyarakat adat yang sudah gitu ya, tidak kunjung juga disahkan menjadi undang-undang.
Nah, ini kan menjadi hutangnya negara menurut kami, ya. Karena di undang-undang juga sudah, undang dasar juga sudah disebutkan negara mengakui keberadaan masyarakat adat, keberadaan kami, tetapi undang-undangnya, regulasinya belum kunjung juga ada atau disahkan. Nah, ini menjadi permohonan atau desakan kami kepada pemerintah, kepada DPR RI agar segera mengesahkan RUU masyarakat adat untuk segera menjadi undang-undang masyarakat adat. Kenapa ini menjadi penting? Karena tidak ada payung hukum di Indonesia ini yang berlaku secara nasional yang rujukannya kepada undang-undang dasar. Nah, ini kan membuktikan juga, atau kami menyampaikan juga, dan negara juga menyadari bahwa kelompok masyarakat adat ini juga sudah ada jauh sebelum Indonesia atau undang-undang dasar itu dibuat. Ya. Dalam hal ini kan negara mengakui kelompok masyarakat adat. Jadi negara tidak membentuk kelompok-kelompok masyarakat adat. Nah, ini menjadi yang penting sebenarnya yang harus saya sampaikan. Jadi jangan sampai salah persepsi bahwa kelompok-kelompok masyarakat adat ini dibentuk oleh negara. Tidak. Negara hanya mengakomodir saja, meregulasikan. Kelompok kami itu sudah ada jauh sebelum undang-undang dasar itu ditetapkan, jauh sebelum Indonesia ini merdeka. Kira-kira pesannya begitu. Ya, iya. Dan kemudian mengakui negara Kesatuan Republik Indonesia ya menjadi bagian ya, begitu Abah. Betul. Kalau itu ya, kalau itu kita sudah mendeklarasikan. Kenapa? Karena begini, di kelompok masyarakat adat Sumsang itu ada 3 hal yang menjadi patokan ya, dasar kita menjalani kehidupan. Pertama itu aturan-aturan soal mokah, soal aturan-aturan adat. Itu kita gunakan dan kita taati. Lalu kemudian ada aturan-aturan soal sara, soal agama, itu juga kita taati. Juga aturan-aturan soal negara, itu juga kita taati. Nah, yang dimaksud negara ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada 3 aturan yang menjadi dasar tadi. Nah, oleh karenanya ini menjadi hutangnya pemerintah, kira-kira gitu ya, untuk segera mengesahkan RUU tadi menjadi undang-undang masyarakat adat. Gitu, Baik. Nah, Abah terkait dengan perjalanan yang akan dilakukan oleh Abah bersama dengan Kang Algar, apakah kemudian ini bagaimana respon dari baik pemerintah daerah atau mungkin pemerintah provinsi, Bah? Apakah ada perhatian atau seperti apa? Nah, jadi begini. Karena perjalanan ini didasari oleh keinginan yang kuat dari kelompok masyarakat adat di Sumsang, maka ada yang disebut namanya tradisi rereongan. Nah, tradisi rereongan inilah yang menjadi bekal kami berdua ini berangkat ke sana. Jadi kalau kayak gotong royong lah kira-kira gitu ya. Jadi rereongan ini bentuknya tidak harus uang, iuran yang dilakukan secara sadar gitu ya, untuk tujuan tertentu oleh satu kelompok masyarakat adat itu dengan bekerja sama. Misalkan kita mau berangkat nih ke Papua, dirapatkanlah di musyawarah adat, lalu kemudian disepakati kita rereongan saja. Nah, tradisi rereongan ini yang menjadi ciri khas kelompok masyarakat adat. Yang tadinya kalau ditanggung oleh kami berdua itu jadi berat. Nah, kalau ditanggung oleh 1000 orang itu jadi ringan, kira-kira gitu. Itu yang pertama. Ini juga membuka peluang kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau pihak-pihak lain gitu ya, supporting di sini. Nah, alhamdulillah dari pemerintah provinsi juga kita diberikan beberapa merchandise ya untuk buat tangan ke Papua. Dari kabupaten juga ada, sama diberikan juga beberapa merchandise seperti leit gitu ya, kain batik begitu. Lalu kemudian dari provinsi juga ada miniatur golok, badak kayak gitu. Bawa ke Papua untuk diberikan sebagai buat tangan di sana. Lalu ada beberapa juga kawan-kawan dekat lah, atau yang kelompok atau NGO yang berafiliasi dekat dengan Kesatuan Junta. Saya sebut saja misalkan ada dari Haji Rocker Foundation, lalu ada dari Kabua Marine Institute. Ya, itu kan beberapa kelompok-kelompok yang support juga di perjalanan. Alhamdulillah, begitu banyak juga sih yang termasuk dari Sultan TV begitu ya Kang Haji dan yang lain-lainnya, itu juga alhamdulillah memberikan support yang luar biasa untuk perjalanan. Jadi intinya kalau dilakukan secara gotong royong dan rereongan ini
ringan, menjadi enteng. Gitu. Baik, ada budaya gotong royong juga ya di sana ya. Ya, Kang Algar, baik Kang Algar, ini ada persiapan tertentu tidak sih Kang untuk kemudian melakukan perjalanan bersama dengan Abah Noci? Betul, pastinya ada sebuah persiapan ya. Ya. Saya sebagai warga masyarakat ya, yang tentunya mayoritas adalah petani, ya begitu. Saya harus mengumpulkan pundi-pundi rupiah nih buat bekal di jalan gitu ya. Ya salah satunya menjual hasil pertanian, pisang, gitu, kelapa, gitu ya. Ada juga beberapa hewan ternak gitu. Yang kemudian itu untuk ongkos saya nih ketika di perjalanan yang sekian lama gitu. Itu sih. Tapi yang paling utama saya harus meminta izin kepada orang tua. Itu yang paling utama bekal saya. Baik, Gitu. istri anak belum ya? Belum ada. Oke, jadi izinnya ke orang tua terlebih dahulu. Oke, kalau dari segi mental Kang Algar, apa ada persiapan tertentu? Kalau segi mental pribadi ya, ketika sudah mendapatkan izin dari orang tua, kemudian dari kasepuhan gitu ya, saya pikir mental pribadi saya sudah siap dari mungkin dari jauh-jauh sebelum perjalanan ini. Saya memang selalu visit kota ke kota lain gitu, backpacker ya, itu sudah menjadi rutinitas saya juga sebetulnya. Gitu. Baik, nah ini perjalanan cocok tadi kata Abah Noci karena backpackeran juga ya, suka backpackeran. Oke, Abah Noci dan Kang Algar, kita masih ada satu segmen terakhir. Kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah ikut serta di kanal YouTube Sultan TV. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang Hari Ini.